Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan bermain pilih kartu lagi ya, pick a card. Untuk kali ini saya akan membuat prediksi tentang siapakah atau adakah orang yang akan datang kepadamu di tahun 2021 nanti. Jadi siapakah yang akan datang ke kamu, ya? Siapakah orang yang akan datang ke dalam hidupmu di tahun 2021 nanti? Ada atau enggak gitu. Bisa ada, bisa enggak. Kalau memang ada, siapa? Apakah orang lama atau mungkin orang baru? Nanti kita akan lihat, ya. Oke, ini untuk prediksi general, jadi bisa saja tidak resonate. Jadi kamu harus bijak menyikapi apapun ya prediksi dari tarot. Jangan kamu telan mentah-mentah. Bisa saja ini adalah energimu, bisa juga tidak. Walaupun kamu mungkin ikutan di dalam pick a card ini. Oke, kita akan lihat siapakah orang yang akan datang di tahun 2021 untuk kamu. Ya, adakah orang yang akan datang di dalam kehidupan kamu atau tidak? Nah, seperti itu. Saya nanti akan baca dengan kartu Lenormand. Sekarang kita akan buka dulu pilihannya. Saya shuffle ya, supaya lebih nyaman untuk dilihat. Kita buat 4 pilihan, 4 kartu. Oke. Ini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, dan kartu keempat. Oke. 1, 2, 3, dan 4. Siapakah orang yang akan datang di dalam hidupmu di tahun depan nanti, 2021? Ada atau tidak yang datang, begitu ya. Bisa saja ada yang datang, bisa juga tidak. Jadi nanti akan kita lihat prediksinya di sini. Oke, saya singkirkan dulu untuk yang kartu kedua, ketiga, dan keempat. Kita mulai untuk kartu yang pertama. Oke, untuk kartu pertama ya. Siapakah orang yang akan datang atau adakah yang akan datang kepadamu di dalam kehidupanmu di tahun 2021 nanti? Kartu pertama, ini kartu senternya aja sudah mengisyaratkan akan ada pertemuan ya. Kartu nomor 12. Di sini kartu tentang ya situasi di mana nanti akan ada komunikasi, akan ada pertemuan yang terjalin antara kamu dan seseorang di sini. Kalau saya melihatnya seperti itu. Bisa jadi ya, di sini nanti akan ada seseorang yang hatinya itu tertambat padamu. Dia seperti ya bisa dikatakan mungkin dia benar-benar jatuh cinta atau memang benar-benar sudah sangat tertarik dengan kamu ya di tahun depan. Dimana kalau saya melihat mungkin di sini orangnya ini sepertinya kalau ciri-cirinya mungkin dia adalah seseorang dengan postur yang tinggi ya, tinggi besar, seperti seseorang yang memiliki kekuatan begitu, orang yang tinggi besar dan kuat secara fisik kalau saya melihatnya. Ya, dia sepertinya tertambat kepadamu hatinya, tetapi mungkin ada sedikit keraguan juga, dalam arti mungkin walaupun dia mungkin sudah benar-benar memilih kamu, ada situasi yang kalau saya melihatnya itu membuat dia agak sedikit labil. Dia mungkin di sini bisa dikatakan pernah mengalami sebuah situasi yang tidak nyaman sebelumnya, entah bersama dengan kamu atau bersama dengan pengalamannya sebelumnya ya. Dalam arti di sini mungkin saja ada sesuatu yang menyakitkan hatinya.
yang pernah terjadi di dalam kehidupannya sebelumnya, ya. Ada hal-hal yang menyakitkan. Seandainya di sini dia pernah memiliki hubungan dengan seseorang, mungkin hubungan itu sangat membekas di dalam hatinya, ya. Dan dia sepertinya ada semacam trauma atau ya takut kejadian itu terulang lagi. Kalau saya melihat ini mungkin saja orang baru, bisa juga orang lama. Kalau dia di sini adalah orang baru, saya melihat dia di sini memang sangat ingin berkomitmen dengan kamu nantinya, ya, karena dia di sini sepertinya sudah ketemu kamu tuh sudah cocok banget, sudah ngepas, hatinya langsung tertambat kepadamu. Kalau ini adalah orang lama, ya, nah berarti dia itu pernah merasakan rasa sakit hati atau kecewa terhadap kamu. Dia takut hal itu terjadi lagi. Itu yang membuat dia tidak stabil perasaannya, ya. Walaupun sebenarnya ya perasaan dia itu sudah sangat kuat ke kamu juga. Hanya ya itu tadi, dia takut hal-hal yang pernah terjadi di antara kalian itu bakal menyakitkan dia lagi. Jadi di sini memang itu yang menjadi halangan atau tantangannya buat orang yang akan datang ke kamu ini. Bisa orang baru, bisa orang lama. Dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan, dalam arti pengalaman menyakitkan buat dia, yang mana itu menjadi semacam hambatan untuk dia buat menjalin koneksi ke kamu. Tapi keinginannya untuk bisa bersama kamu itu di sini kuat, ya. Ada energi dia ingin berkomitmen. Ada energi dia ingin mengulang lagi, kalau ini orang lama, mengulang lagi hal-hal yang pernah terjadi di antara kalian yang indah-indah, ya. Mungkin dia walaupun merasa pernah kecewa terhadap kamu, kalau ini orang lama, dia ingin mengulang hal-hal yang indah bersama dengan kamu. Seperti itu. Dan yang terpenting di sini dia ingin merasakan perasaan yang bebas, dalam arti dia nggak mau lagi merasakan hal-hal yang pernah mengecewakan dia sebelumnya. Entah dalam hubungannya yang dulu atau hubungannya bersama dengan kamu sebelumnya, itu dia ingin merasa membebaskan dulu perasaan-perasaan yang membuat dia takut atau ragu, dia merasa tadi saya katakan tidak stabil, ya, karena masih ada energi merasa kecewa atau merasa tersakiti sebelumnya. Jadi di sini nanti ketika dia ketemu dengan kamu, dia akan mengalir aja. Mungkin ya seperti seorang sahabat, atau mungkin mengawali dengan pertemanan dulu, seperti itu. Kalian akan banyak berbicara, mungkin akan banyak berkomunikasi, tetapi yang kalian bicarakan itu nggak langsung hal-hal yang romans, begitu ya. Apalagi kalau ini orang baru, kalian akan mengawalinya dengan mengalir aja. Ada hal-hal yang mungkin masih akan banyak dia tutupi dari kamu. Mungkin tentang hal-hal yang pernah dia lewati menyakitkan dengan seseorang, ya. Atau kalau dia memang tersakiti dari kamu sebelumnya, kalau ini orang lama, dia mencoba untuk menyimpannya sendiri. Seperti itu. Dia intinya mau belajar dari pengalaman masa lalu bersama dengan kamu. Belajar dari pengalaman masa lalu yang tidak nyaman. Itu sebabnya dia datang dengan ya berkomunikasi dengan ya mungkin tidak langsung tidak langsung mengarah untuk kembali kita menjalin hubungan asmara, enggak juga. Dia ngalir aja sih kalau saya melihat di sini. Karena itu tadi, dia sepertinya memang kalau dikatakan itu hatinya itu masih dingin, begitu ya. Hatinya itu masih dingin karena peristiwa yang menyakitkan di masa lalu. Sekali lagi ini bisa orang lama, bisa orang baru, ya. Di sini dia mencoba untuk bisa kalau saya katakan berusaha dengan
semampu dia agar dia bisa terbebas dari energi-energi yang menyakitkan di masa lalu. Ada keinginannya yang kuat di sini. Dia nggak mau menyerah dalam arti perasaan kecewa dia itu tidak mau dia jadikan sebagai halangan untuk bisa bersatu dengan kamu. Jadi di sini saya lihat memang dia sedang belajar dengan situasi. Mungkin dia di sini kembali belajar tentang bagaimana menghadapi kamu kalau ini orang lama, ya. Dari satu sisi saya melihat memang di sini ada hal-hal yang mungkin juga coba dia hadapi. Ya, sebagian dari mereka ini tampaknya memang mungkin mengalami satu hambatan lain, ya, sebagian. Yang menjadi penghambatnya bisa jadi memang di sini dia ada semacam trauma, ya. Ada semacam trauma dari orang masa lalu yang masih dia ingat, yang masih dia bawa, dia pikirkan, atau bisa jadi di sini situasinya saat ini mungkin dia pun sedang dekat dengan yang lain ketika nanti dia bertemu dengan kamu. Dalam arti dia ini saya katakan tadi sedang mempelajari situasi. Dia bukan dekat dalam arti dia punya pasangan, ya. Dia di sini sepertinya tidak hanya mendekati kamu. Ada kompetitor kamu istilahnya. Walaupun dia sudah tertambat hatinya kepada kamu, tetapi kamu di sini punya saingan. Dan dia sedang mempelajari, benar-benar mungkin sedang mempelajari kamu dan juga mempelajari orang yang lain. Siapa sekiranya yang benar-benar bisa menjadi pilihannya, ya, orang yang benar-benar yang ingin dia pilih di sini. Jadi kalau memang saya melihat di sini energinya orang yang datang ini nantinya dia datang untuk satu tujuan, dalam arti walaupun pada awalnya mungkin dia, saya katakan tadi, datang dengan mengalir aja, tetapi sambil menyelam minum air. Dia mengalir tapi dia sambil mempelajari kamu. Melihat situasi kamu, melihat sifat kamu, melihat perubahan kamu sekarang seperti apa kalau ini orang lama, ya. Yang mana di sini memang dia ingin kestabilan hubungan. Kestabilan hubungan dengan seseorang yang benar-benar dia harapkan bisa menjadi pasangannya nanti. Ya, ada keinginannya yang kuat di sini untuk berkomitmen untuk sesuatu. Kalau saya melihatnya di sini, walaupun pada awalnya mungkin dia biasa-biasa saja, karena saya melihat di sini ada kaitannya dengan buku, ya, ini tentang dokumen. Bisa jadi memang dia serius. Mungkin dia ingin menikah, mencari pasangan untuk dinikahi, atau kalau ini memang orang lama, dia ingin mengulang kebahagiaan bersama dengan kamu, tetapi dia melihat kamu seperti apa dulu sekarang, ya. Kalau dia benar-benar sudah yakin, dia akan sangat berusaha untuk bisa membawa kamu ke dalam satu hubungan yang lebih serius. Tapi sekali lagi, kamu di sini ada saingan ketika dia datang atau ketika kamu bertemu dengan orang ini. Ini kartunya tentang harapannya, ya, cita-citanya di sini yang saya lihat memang dia berharap untuk bisa mencari seorang pendamping, seorang pasangan yang akan dia bawa ke dalam satu hubungan yang serius. Di sini. Oke, kita lihat apa di sini, ya. Pesannya. Nih. Bener banget kan kalau saya melihat kok kabur lagi. Ya. Take the next step now. Ya. Take the next step now. Jadi ini tentang seseorang yang memang ingin mengambil langkah selanjutnya di dalam
hidupnya. Artinya memang dia di sini datang bukan untuk hanya mencari partner atau pasangan untuk bersenang-senang aja. Dia di sini memang datang untuk mengambil satu keputusan yang akan dia bawa sebagai langkah hidup selanjutnya dia untuk bisa memiliki pasangan dalam sebuah komitmen yang serius. Seperti itu. Jadi kalau kembali ke temanya, siapakah orang yang akan datang kepada kamu di tahun 2021 nanti? Ya seperti itu. Ada yang datang ya. Pertama ada yang datang, dia bisa saja orang baru, bisa saja orang lama kamu. Intinya dia datang untuk satu tujuan yang serius. Jadi kalau dia datang nanti nggak usah langsung, oh inikah dia pasanganku, mengalir aja ya. Karena dia datang itu nggak juga datang ingin langsung ngajak kamu nikah, nggak. Dia mempelajari kamu dulu ya, ingin mengetahui kamu lebih jauh dulu seperti apa. Kalau dia orang lama, dia di sini akan melihat kamu bagaimana sekarang perubahan kamu seperti itu. Oke? Jadi di sini untuk yang memilih kartu pertama, itulah orang yang akan datang kepadamu di tahun 2021 nanti. Dan kali ini untuk yang memilih kartu kedua. Pilih kartu kita, siapakah orang yang akan datang di tahun 2021 atau adakah yang datang, ya? Kalau saya melihat di sini, kartu senternya ini adalah tentang pesan, ya, bisa jadi pesan, kabar, atau sesuatu yang berkaitan dengan dokumen juga ya, berita seperti itu. Jadi ini energi yang ada di situasi kalian yang memilih kartu kedua di tahun depan. Oke. Sepertinya ini ada situasi kamu yang memilih kartu kedua ini memang mungkin mulai dari saat ini ya sampai dengan tahun depan nanti. Kamu seperti menunggu sesuatu. Kamu seperti ya sedang apa ya? Sedang menunggu kabar kalau saya melihat. Mungkin kamu selalu menunggu dengan setia kabar dari seseorang ya. Kabar dari orang yang kamu nanti-nantikan selama ini. Yang mungkin saja antara kamu dengan dia memang situasinya saat ini sudah tidak bersama. Mungkin kalian sudah putus hubungannya ya. Tapi kamu tuh seperti masih setia seandainya tiba-tiba kamu mendapatkan kabar dari dia seperti itu. Karena mungkin kamu masih banyak memikirkan ya hal-hal romansa yang pernah terjadi antara kamu dengan dia sebelumnya. Ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Tetapi saya melihat juga bahwa pada akhirnya mungkin karena kamu sudah tahu ya mulai dari saat ini dan mungkin hingga tahun depan nanti kamu selalu menunggu dan menunggu, ternyata apa yang kamu tunggu, kabar, pesan, apapun itu tidak datang-datang juga. Di sini kamu memutuskan untuk mengikuti intuisi kamu. Kata hati kamu. Karena kamu merasa memang ada sesuatu yang sepertinya sudah cukup merugikan kamu. Ya. Seperti ada sesuatu yang bisa dikatakan kamu harus memutuskan sikap agar tidak selalu menunggu dia, menantikan sesuatu yang sepertinya ya tidak pernah terjadi, tidak pernah datang. Di situ ada hal-hal yang memang tentang kerugian ya. Kerugian yang kamu lewati karena kamu sudah banyak membuang waktu kamu di sini. Tetapi sebenarnya kamu masih ada rasa takut juga untuk mengambil keputusan. Jadi di sini saya melihat kamu mencoba untuk mengikuti intuisi kamu. Mungkin kamu ya tetap mencoba untuk apa ya?
untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kamu nanti-nantikan itu, tetapi kamu juga mengalir aja hidupmu, ya. Seperti lautan yang mengalir tenang. Kamu mengalir aja, menjalani aja hidup kamu sambil ya itu tadi, saya melihat kamu juga masih mungkin masih menantikan. Karena di sini kamu memang ada perasaan-perasaan yang takut untuk memutuskan begitu. Ya. Oke. Saya melihat kamu akan mengikuti intuisi kamu pada akhirnya, ya. Mengikuti intuisi kamu bahwa kamu tahu di sini ada hal-hal yang harus kamu lakukan untuk hidup kamu. Kamu gak bisa seperti ini terus. Dalam arti, kamu tahu di sini bahwa kamu harus bisa memutuskan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Ya. Kamu harus bisa memutuskan untuk kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Dan saya melihat di sini, mungkin saja kamu akan mendapatkan informasi. Tetapi saya melihat bukan informasi yang langsung kamu terima dari orang yang kamu tunggu. Mungkin kamu mendengar kabar dari keluargamu atau dari temanmu, ya, dari orang-orang terdekat dia, orang yang kamu tunggu-tunggu itu, bahwa pada akhirnya kamu tahu ternyata dia mungkin sudah menikah seperti itu, dia sudah bahagia dengan orang yang lain. Sehingga saya katakan di sini ya, intuisi kamu itu yang memberikan informasi kepada kamu bahwa kamu harus memutuskan kebahagiaan kamu sendiri. Kamu akan mendapat informasi tentang seseorang yang kamu nanti-nantikan itu di tahun depan. Bahwa dia sudah berbahagia dengan orang lain. Ya. Sehingga di sini saya melihat memang ada sesuatu yang mungkin menjadi jalan hidup kamu yang lain di tahun depan, ya. Ini terlepas dari kedatangan seseorang atau tidak. Sebagian dari kalian sepertinya lebih banyak menjalankan hidupmu secara spiritual. Mungkin banyak yang akan lebih memperdalam spiritual di tahun 2021 nanti untuk yang memilih kartu kedua. Karena apa? Karena kamu sudah mendapatkan semacam pencerahan, ya. Kamu di sini seperti dihantarkan untuk melihat sebuah karma kehidupanmu. Dalam arti dengan informasi yang kamu terima tentang kebahagiaan seseorang itu, disitulah kamu mulai tahu bahwa ini mungkin adalah sebuah karma, ya. Karma yang kamu terima. Kamu di situ mulai terbangun spiritual kamu, dalam arti kamu sudah mulai mengerti apa itu karma. Kamu ingin lebih memperdalam itu, ya. Apa yang harus kamu jalani sekarang. Sesuatu yang tumbuh di dalam hidup kamu, di dalam diri kamu itu akan terjadi. Semacam ada awakening, ya, untuk kalian yang memilih kartu kedua ini. Di tahun depan. Karena di sini kuat sekali intuisi kamu itu akan benar-benar terbuka. Dan di situ nanti saya melihat memang kamu akan seperti mendapatkan satu gift, ya, tentang kaitannya dengan spiritual. Mungkin akan banyak yang bisa menjadi semacam pembaca tarot. Mungkin akan ada banyak yang bisa menjadi seorang yang bisa menyembuhkan orang lain, yang bisa melihat masa depan, seperti itu. Berkaitan dengan spiritual. Yang mana kalau saya melihat di sini memang itulah yang akan memberikan kedamaian di dalam hidup kamu. Oke? Jadi kalau saya melihat untuk kalian yang memilih kartu kedua, adakah orang yang akan datang di tahun 2021? Saya melihatnya kamu memang menunggu pada awalnya. Tetapi di sini saya melihat
kamu akan dibukakan ya, dibukakan mata hati kamu akan mendapat semacam pencerahan. Mungkin diawali dengan mendapatkan informasi tentang orang yang kamu tunggu itu nantinya seperti apa, dan itu yang akan menghantarkan kamu untuk bisa terbuka sisi spiritualitas kamu. Banyak di sini yang memilih kartu kedua yang akan awakening di tahun depan. Kamu akan merasa lebih damai pada akhirnya kalau kamu sudah memperdalam spiritual, ya. Kamu akan merasakan kehidupan yang lebih stabil, yang lebih nyaman. Percaya, kalau kita sudah memperdalam spiritual, kita tuh akan merasakan kehidupan yang tanpa beban. Ya, tidak ada hal-hal lagi yang membuat kita menunggu atau mengharapkan sesuatu, tetapi kita akan menjalani kehidupan ini seperti apa yang sudah semesta tetapkan saja. Kita tidak akan berharap, tidak akan menuntut seperti itu. Dan ini banyak, untuk kartu kedua banyak yang akan mengalami itu di tahun depan. Mungkin kamu tidak akan bertemu dengan siapa-siapa, tidak akan bertemu dengan seseorang yang menjadi pasangan atau tambatan hatimu, tetapi kamu akan bertemu dengan spiritualitas kamu di sini. Spiritualitasmu akan terbuka di tahun depan. Wow, ini lebih keren kalau saya lihat ya. Karena di sini kamu akan menemukan sebuah tujuan, ya. Mungkin di sini memang pada awalnya kamu bimbang. Karena kamu harus benar-benar bisa menerima semacam perpisahan begitu ya, dalam tanda kutip, karena di sini pada awalnya kan kamu menunggu dan kamu pada akhirnya tahu ternyata dia sudah memiliki kehidupan sendiri. Itu artinya kamu benar-benar harus menerima perpisahan koneksimu dengan orang yang kamu tunggu, dan kamu seperti ya harus melewati masa-masa galau seperti itu, tetapi pada akhirnya kamu akan menemukan tujuan hidupmu di sini. Tujuan hidupmu yang jauh berbeda dari sebelumnya. Spiritualmu akan jauh lebih terbangun di tahun depan, ya. Dan kalau kamu bisa menerima itu, bisa menjalankan itu, kamu akan menjadi lebih bahagia, lebih damai dibandingkan mereka-mereka yang bertemu dengan seseorang. Percaya kepada saya. Kita lihat apa di sini. Wow, kartunya. Get some rest. Ya. Get some rest. Ini tepat sekali. Kamu memang diberi pesan untuk tahun depan lebih banyak mengambil waktu untuk beristirahat, dalam arti ambil waktu untuk diri kamu sendiri. Tidak usah lelah, tidak usah terlalu banyak berharap menanti-nantikan sesuatu atau seseorang, tetapi lebih banyak menghabiskan waktu untuk diri kamu sendiri. Ya, istirahatkan semua pikiranmu, perasaanmu. Karena sekali lagi saya katakan tadi, di sini banyak yang akan mengalami awakening untuk tahun 2021. Dari situasi yang sebelumnya mungkin memang harus kamu hadapi ya, sebuah kenyataan yang akan bisa dikatakan mungkin tidak kamu inginkan, tidak kamu harapkan, tapi dari sanalah kamu akan masuk ke dalam dunia spiritual yang lebih nyata. Kalau selama ini mungkin kamu hanya dengar-dengar saja, nanti kamu akan lebih banyak mengenal tentang spiritual itu seperti apa di tahun 2021. Oke, kira-kira seperti itu untuk yang memilih kartu kedua. Adakah orang yang akan datang di tahun 2021? Secara fisik tidak. Tetapi spiritualitas kamu yang akan datang menemui kamu, membangunkan kamu untuk lebih memperdalam spiritualmu. Oke, itu dia yang menjadi bacaan untuk kalian yang memilih kartu kedua. Untuk kalian yang memilih kartu ketiga, adakah orang yang akan datang di tahun 2021? Ya. Oke. Baik. Mungkin di tahun 2021 nanti kalian akan
akan menikah, ya, atau yang sudah menikah saat ini atau sudah berbahagia saat ini, atau kalian nanti akan berbahagia dengan seseorang. Kalau saya melihat ini mungkin saat ini ya, sebelum memasuki tahun 2021, kalian itu sebenarnya sudah memiliki semacam kebahagiaan dengan seseorang. Mungkin kamu sudah punya pasangan, sudah ada pernikahan yang kamu jalani, ya pernikahan yang stabil begitu. Tetapi kamu nanti akan dihadapkan dengan sebuah sebuah pilihan di sini. Ada jalan yang bercabang. Kamu dihadapkan dengan sebuah pilihan. Yang mana pilihan ini membuat kamu agak goyah dengan komitmen atau pernikahan atau dengan hubunganmu bersama pasanganmu saat ini. Saya melihatnya kamu mencoba untuk tetap setia. Ya, walaupun kamu punya pilihan di sini, kamu mencoba untuk tetap setia. Atau memang di sini ada energi sebenarnya kamu di sini pun sepertinya memiliki pasangan yang setia. Itu yang membuat kamu sepertinya goyah atau tidak stabil ketika ada sebuah pilihan datang. Apa di sini? Pilihan yang datang, saya melihatnya ini tentang seseorang. Ya, seseorang yang datang pasti. Ya. Jadi kalau kamu saat ini, loh gimana sih Mbak Eva, ini kan mau lihat ada yang datang atau enggak. Ya, kalau kamu saat ini belum punya pasangan, nanti kamu akan mendapatkan seseorang yang mana dia itu akan setia dengan kamu. Kamu akan berbahagia. Awalnya seperti itu. Atau saat ini kamu sudah punya, begitu ya. Ngerti kan? Kalau kamu saat ini sudah punya pasangan, sudah punya pernikahan, kamu bahagia dengan pasanganmu. Kalau kamu masih sendiri, ya nanti memasuki tahun 2021, kamu akan ketemu seseorang yang mana dia akan memberikan kebahagiaan buat kamu. Tapi nggak sampai di situ aja ceritanya. Jalan kehidupannya, ya. Kamu sudah berbahagia di sini dengan seseorang, tetapi kamu dihadapkan dengan pilihan yang membuat kamu tidak stabil lagi. Karena di sini, ini energi di tengah kesempatan ya. Ada satu kesempatan yang mana kamu sepertinya memang kedatangan seseorang yang kalau saya melihatnya di sini seseorang masa lalu. Tuh. Jadi kalau kamu sudah punya pasangan, kamu sudah bahagia dengan pasanganmu, akan datang seseorang dari masa lalu kamu yang akan mungkin memberikan satu kesempatan untuk bisa mengulang lagi hal-hal yang pernah kamu lewati bersama dengan dia. Itu yang membuatmu tidak stabil nantinya. Di sini energimu, mungkin pasangan kamu ini seseorang yang memang setia ya, atau kamu mencoba untuk setia. Tetapi dengan kehadiran orang ini, kamu seperti wow, mulai labil. Seperti jangkar itu kalau sudah tertambat itu kan tidak langsung diam. Dia masih bergoyang ke kiri dan ke kanan. Jadi kamu labil di sini. Ada pilihan yang memberikan kamu kesempatan untuk bisa kalau bisa dikatakan mengulang lagi kebahagiaan kamu yang dulu bersama dengan seseorang dari masa lalu kamu di sini. Jadi orang ini datang memang dengan membawa harapan atau membawa cinta. Dia mungkin akan memberikan perhatian kepada kamu, ya. Dan itu membuat kamu kembali seperti mengingat, seperti kamu mengulang lagi begitu ya. Kalau nonton film, kamu mengingat lagi, mengulang lagi film dari awal. Dulu kamu pernah berbahagia. Hal-hal tentang kebahagiaan kamu yang pernah kamu lewati bersama dia, itu kamu ingat. Sementara di sini kamu sudah punya seseorang.
Oke? Jadi di sini memang ada satu kesempatan yang datang kepada kamu nantinya, di mana berarti di sini kalau kamu memang saat ini belum punya pasangan ya, kalau di tahun 2020 ini kamu belum punya pasangan, kamu akan bertemu dua orang. Pertama, orang yang benar-benar bisa memberikan kebahagiaan kamu, lalu nanti akan datang lagi orang dari masa lalu kamu. Sebelum bertemu dengan orang ini. Ya, sebelum bertemu dengan orang yang pertama. Atau kalau kamu saat ini sudah punya pasangan, nanti di tahun depan kamu akan kedatangan orang dari masa lalumu yang akan memberikan semacam kebahagiaan, semacam ya satu situasi yang mungkin kamu akan kembali berbunga-bunga seperti itu. Ya. Di sini memang sepertinya dia datang untuk bisa apa ya? Kalau saya melihat mungkin dia di sini untuk bisa mendapatkan satu kesempatan lagi bersama kamu. Saya melihatnya sepertinya dia menunggu. Selama ini menunggu kesempatan untuk bisa mengulang hubungan yang pernah kalian jalani itu. Dan di tahun depan itu dia akan mulai action lah istilahnya. Dia akan datang. Mungkin pada awalnya dia mengirim kabar ke kamu. Setelah itu dia akan mendatangimu, membawa cinta, dan di situ saya melihat bahwa kalian akan bertemu dengan emosi kalian yang kembali bergelora, ya. Tapi ingat, di sini ada energi. Jika kamu memang sudah berbahagia dengan seseorang sebelumnya di sini, kamu akan mendapatkan kesempatan. Tapi ini adalah bunga clover, ya. Bunga clover ini sebuah bunga ya yang mekar tetapi hanya sebentar. Dia akan layu. Dalam arti ini kesempatan yang datang, mungkin kesempatan dari orang lama yang datang itu akan memberikan kebahagiaan buat kamu. Tetapi ingat, itu hanya sementara. Karena di sini tentang sesuatu yang menyakitkan akan terulang. Jadi hati-hati untuk kalian yang memilih kartu ketiga. Jangan sampai kalian salah menentukan pilihan. Ini tentang pilihan ya. Memang akan ada kesempatan buat kamu. Apalagi kalau kalian sudah berkomitmen dalam pernikahan. Jangan sampai kamu salah memilih, mengorbankan pernikahanmu karena ada orang masa lalu yang tampaknya memang kamu cintai. Yang mungkin sebelum bertemu dengan pasanganmu ini kamu pernah menunggu dia ya. Dia memberikan kesempatan untuk kembali berbahagia bersama dengan kamu, memberikan kebahagiaan untuk kamu, mengulang lagi situasi yang pernah kalian lewati dulu. Tapi karena saya melihat kartu terakhirnya ini, pada akhirnya situasi yang menyakitkan akan terulang. Dalam arti ya kebahagiaan kamu dengan orang masa lalu itu tidak akan lama. Ingat, di sini kamu harus bisa menentukan pilihan dengan bersikap. Kalau dia datang kepada kamu untuk bisa memberikan kesempatan bersahabat seperti itu, it's okay. Tapi kalau sampai dia mulai mengarah ya untuk satu tujuan lain, karena saya melihatnya di sini dia datang pada awalnya mungkin ya memang sekedar bersahabat, menjalin hubungan sebagai teman, bersilaturahmi seperti biasa. Tapi keinginannya itu, tujuan lainnya itu ya ingin kembali bersama dengan kamu, mengulang lagi hal-hal yang pernah kalian lewati berdua. Di situ. Jadi kalau memang dia datang dengan maksud untuk bisa menjadi sahabatmu, ya terimalah dia dengan tangan terbuka. Tapi kalau sampai dia serius
mengajak kamu untuk berkomitmen, ya, dan kamu salah dalam menentukan pilihanmu, kamu tinggalkan orang yang setia bersama dengan kamu selama ini, ingat, hal yang menyakitkan itu akan kamu rasakan nantinya terulang lagi. Dalam arti kalau dia itu pernah meninggalkan kamu sebelumnya, bisa saja dia akan meninggalkan kamu lagi. Oke? Jangan sampai terlena. Kalau kamu tahun depan mendapati situasi seperti ini, ingat, pilih kartu ini ya. Dulu aku pernah milih kartu di bacaannya Mbak Eva. Kayaknya aku harus hati-hati nih, gitu. Ya, jadi untuk kalian yang sudah memiliki pernikahan atau komitmen di tahun ini, di tahun 2020, di tahun depan nanti ya siap-siap untuk kedatangan orang masa lalumu. Atau kalau kamu di tahun ini masih sendiri, di tahun depan nanti kamu akan bertemu yang 2 orang. Ya, yang pertama adalah seseorang yang memang datang untuk, ya, dia benar-benar memberikan perasaan bahagia buat kamu di sini. Dia orang yang setia, orang yang sangat bisa dikatakan loyal ya. Dia di sini memberikan semacam komitmennya kepada kamu, memberikan kebahagiaan untuk kamu. Tetapi setelah kamu melewati itu akan datang seseorang yang kedua, dan orang ini adalah orang masa lalumu. Oke, kartunya di sini, wow. Kartu nomor 8 ini peti mati ya. Ini bisa berarti tentang sebuah akhir dari sebuah situasi, tetapi akan ada awal baru. Hati-hati ya. Bisa jadi ini kamu energinya seperti ini. Kamu bisa saja sudah mengakhiri hubunganmu bersama orang masa lalu dan dia di sini datang untuk mengawali satu fase yang baru, begitu ya. Bersama dengan kamu, bisa saja begitu. Tapi bisa saja kalau kamu salah memilih, kamu mengakhiri komitmenmu yang pertama ini untuk orang masa lalumu. Mengawali lagi sesuatu yang baru bersama orang masa lalumu. Hati-hati, kita lihat apa pesannya di sini. Wow, lihat, ini tentang sentimental feelings. Wow, berat ini ya. Ini kalau kamu memang masih terus merasakan hal-hal yang sentimental, begitu, hal-hal romantis yang pernah kamu rasakan bersama dengan seseorang di masa lalumu, kamu bisa saja akan kembali kepada dia. Tetapi jika kamu lebih memilih untuk menciptakan perasaan-perasaan romantis atau sentimental bersama dengan pasanganmu yang pertama, yang setia bersama dengan kamu, semoga saja kamu bisa melepaskan atau memutuskan yang terbaik ya untuk komitmen kamu di sini bersama dengan seseorang yang setia membahagiakan kamu. Oke? Kalau saya melihat seperti itu, buat kalian yang memilih kartu ketiga, sekali lagi warning ya. Kalau kalian misalnya tidak bertemu dengan seseorang dan langsung ketemu dengan orang masa lalumu itu ya, itu bukan masalah, tapi itu bukan pick a card yang ini, bukan bacaan yang ini. Kalau saya melihat bacaan yang ini sih, kamu akan bertemu 2 orang. Atau saat ini kamu sudah punya pasangan, dan nanti kamu akan bertemu dengan orang masa lalumu itu. Hati-hati ya untuk kalian yang memilih kartu ketiga. Dan yang memilih kartu keempat, kartu terakhir untuk pick a card ini, adakah orang yang akan datang ya untuk kalian di tahun 2021? Kartu senternya di sini tentang keluarga, tentang kedamaian, tentang kenyamanan ya, tempat tinggal.
Mungkin di sini memang kalian di tahun nanti ya, itu kalian akan merasa lebih nyaman, lebih damai untuk berdiam bersama dengan orang-orang terdekat kalian. Entah bersama orang tua, entah bersama dengan saudara, anak, kerabat, atau mungkin bersama dengan pasangan kalau kalian sudah menikah ya. Ini saya melihatnya ada satu kedamaian yang ingin kalian rasakan untuk hidup kalian di tahun depan. Kalian sudah ingin hidup tenang bersama dengan orang-orang terdekat, orang tua, atau mungkin bersama pasangan, bersama saudara-saudara kalian ya. Tapi kalau saya melihat di sini memang sesuatu yang selama ini ada di dalam pikiran, perasaanmu yang memilih kartu keempat ini, mengapa saya katakan kamu hanya ingin hidup damai, hidup tenang? Saya melihatnya begini, sepertinya selama ini memang kamu memiliki semacam harapan begitu ya. Ada sesuatu yang kamu harapkan, tetapi tampaknya hal itu hal itu harus kamu akhiri. Harapan-harapan itu harus kamu akhiri. Mungkin itu kamu rasakan di tahun ini, ya. Kamu mungkin berharap tentang sesuatu, tentang seseorang. Tetapi harapan itu harus kamu akhiri dalam arti ya, mungkin hubunganmu dengan orang tersebut sudah berakhir, atau memang selama ini kamu menunggu dia dan ternyata dia yang kamu harapkan itu tidak pernah datang ya. Tidak pernah ada semacam sesuatu yang terjadi dengan harapanmu, sehingga kamu di tahun depan itu akan mencoba move on. Saya melihatnya kamu di sini mencoba move on untuk bisa benar-benar mengakhiri sesuatu yang selama ini kamu harapkan itu. Ya. Sesuatu yang saya lihat mungkin sebenarnya bisa jadi perasaan yang kamu miliki tentang harapan itu sudah sangat kuat. Ini mungkin tentang seseorang yang pernah berada di dalam kehidupanmu ya, dan perasaan kamu tuh sudah sangat mengakar dengan dia. Di sini ada satu pohon, mungkin kalian itu sudah pernah ya, kalau sebagian dari kamu mungkin sudah pernah menikah ya, atau pernah memiliki hubungan yang sangat kuat, mengakar, tapi hubungan itu berakhir. Sehingga di sini saya melihat kamu akan mencoba move on untuk hidupmu di tahun depan, yang mana kamu mencoba untuk memiliki satu tujuan. Tujuan hidupmu adalah ingin hidup damai, itu tadi. Ingin hidup tenang bersama orang-orang terdekatmu. Ya, ini situasi di mana saya melihat mungkin kamu memang ingin sebuah perubahan. Ya. Kamu ingin satu perubahan di dalam hidupmu. Kamu tidak mau lagi terus berharap akan sesuatu yang kamu yakini bahwa itu sepertinya tidak akan mungkin terjadi lagi. Karena kamu di sini mencoba untuk mengikuti intuisimu. Sesuatu yang sudah berakhir di dalam perasaanmu itu, kamu tinggalkan untuk hidup dengan tenang, dengan nyaman bersama orang-orang terdekatmu. Ya, saya katakan kamu di sini mungkin akan lebih banyak melakukan perubahan ya untuk hidup kamu, mencoba untuk lebih lebih memperdalam spiritual bisa jadi ya. Kamu di sini sudah bisa mendengarkan intuisi kamu apa yang harus kamu lakukan. Oke? Itu yang saya lihat. Tetapi di tahun depan ada seseorang
yang mungkin selama ini antara kamu dan dia, mungkin ini orang yang memang sudah mengakhiri koneksinya dengan kamu ya. Kamu sudah tidak saling bicara. Sepertinya di sini dia akan mencoba melakukan perubahan sikapnya. Kalau selama ini mungkin dia tidak banyak bicara atau tidak ada komunikasi dengan kamu, tampaknya nanti itu akan berubah. Yang mana di sini ada sesuatu yang akan dia lakukan. Sesuatu yang kalau saya melihatnya, menurutmu nanti kedatangan dia ini akan menjadi gangguan buat kamu. Karena apa? Kamu di sini sudah ingin damai, sudah ingin hidup tenang. Dia datang lagi ketika kamu sudah mencoba hidup tenang bersama dengan orang-orang terdekat kamu, dia datang. Dan itulah yang bisa dikatakan gangguan buat kamu. Karena apa? Karena kamu di sini ya sudah bisa dikatakan berupaya keras untuk bisa menghilangkan ya harapan-harapanmu di awal ini tadi tentang orang itu, dan saya melihat pada akhirnya di sini dia datang dengan sebuah keinginan yang mana kalau saya melihat memang di sini ada tujuannya. Tujuannya yaitu bisa saja dia ingin berkomitmen dengan kamu lagi. Kalau kamu di sini pernah bercerai dengan dia, ini mungkin orang yang pernah menikah dengan kamu, dia ingin menikah dengan kamu lagi. Ini seperti ada situasi karma ya, untuk yang memilih kartu terakhir. Seperti ada hubungan karma, sesuatu yang terulang yang terjadi. Dan itu memang buat kamu dengan kedatangan orang ini nanti ya bisa dikatakan dalam tanda kutip mengganggu lagi perasaan kamu. Sesuatu yang saya katakan di awal tadi, kamu sebenarnya juga punya perasaan yang cukup kuat tentang orang ini. Tapi kamu juga sudah berupaya untuk mengakhiri koneksi kamu tentang dia, energimu terhadap dia itu sudah kamu coba lepaskan. Ternyata dia muncul lagi di sini. Dia muncul untuk satu tujuan, kembali memiliki sebuah komitmen bersama kamu, mungkin menikah dengan kamu, dan itu yang membuat kamu di sini bimbang. Karena bisa saja dia datang di sini untuk mengajak kamu pergi jauh. Dalam arti ya, dia akan membawa kamu pergi dari orang-orang terdekat kamu, mungkin dari orang tuamu, dari saudaramu, dari anakmu, begitu. Bisa jadi, ya. Dan kalau dia menawarkan itu, kamu merasa takut di sini. Kamu takut, tetapi perasaan kamu tuh kuat sekali ke dia. Kedatangannya pertama mungkin mengganggu kestabilan perasaan kamu, kemudian dia datang menyampaikan apa yang menjadi niatnya. Niatnya adalah ingin kembali berbahagia, berkomitmen dengan kamu, tetapi mungkin mengajak kamu pergi jauh. Dan ketika dia mengatakan itu, perasaan kamu mulai takut, kamu mulai seperti ada perasaan ya cemas begitu ya. Saya melihatnya di sini orang ini akan tidak berhenti berusaha untuk bisa mendapatkan kamu. Dia akan berupaya keras karena di sini seekor fox ya, itu adalah binatang yang sangat berusaha mendapatkan apa yang dia mau. Dia datang untuk bisa mendapatkan kamu lagi. Dia akan berupaya keras di sini. Oke? Jadi kalau saya katakan di sini memang akan ada yang datang di tahun depan untuk kalian yang memilih kartu terakhir di sini ya. Seseorang yang mungkin mulai saat ini kamu menanti-nantikan atau mengharapkan dia, tapi nanti pada akhirnya kamu capek gitu loh. Kamu sudah merasa ya sudahlah, sepertinya
Harapan tinggal harapan, dalam arti kamu sudah benar-benar melepaskan energi dia, tidak mau lagi atau tidak lagi terkoneksi, terhubung apapun energimu terhadap dia, mengakhiri semuanya. Kamu mencoba berdamai dengan hidupmu sendiri, berdamai dengan dirimu sendiri, hidup tenang bersama dengan orang-orang yang ada di kehidupan kamu saat ini, dan nanti dia akan datang. Biasanya seperti itu sih energi ya. Kalau kita masih menunggu kapan dia datang Mbak Eva, kapan dia kembali Mbak Eva, nggak akan datang. Kalau kita masih memiliki energi orang itu tidak akan pernah datang. Sampai kiamat kamu tunggu, tidak akan datang-datang. Tapi ketika kamu mulai merasa menyerah, menyerahkan semuanya kepada semesta, dalam arti kamu nggak ada berharap lagi. Kamu tidak ada keinginan lagi. Bukan berkata, aku sudah melepaskan kok Mbak Eva, aku sudah menyerah, tapi dalam hati, kapan ya dia datang? Oh itu nggak bakal datang ya. Nggak berharap lagi, mungkin kamu sudah nggak mikirin dia lagi. Pada saat itulah energi dia yang akan mulai menarik energi kamu. Dia yang akan mulai merasa galau. Dia yang akan mulai mencari kamu. Dan di sini energinya seperti itu. Kalau saya melihatnya, saat ini kalau kamu masih menunggu seseorang, ya, dan tahun depan kamu tidak melepaskan energinya, ya orang itu tidak akan datang-datang. Tapi kalau kamu nanti sudah bisa melepaskan energinya, mungkin kamu sudah mulai sibuk dengan pekerjaan, dengan aktivitas, dengan usaha apapun itu kan biasanya kalau kita sibuk kita lupa tuh. Energi kita sudah mulai perlahan-lahan lepas. Lama-lama males sudah mikirin itu. Nah seperti itu. Kamu sudah mulai lupa-lupa dengan dia. Sudah mulai ya nggak terlalu mikirin lagi lah. Mikirin itu pasti masih mikirin. Kita nggak bisa nggak mikirin sama sekali seseorang siapapun. Bukan hanya pasangan siapapun ya. Orang yang sudah tiada pun di dalam kehidupan ini pasti sekali-sekali kita pernah mikir ya. Misalnya saudara kita yang sudah nggak ada, mungkin sewaktu-waktu ya kita mikir, tapi setelah itu nggak lagi. Nah nanti seperti itu, kalau kamu energimu sudah nggak terlalu mikirin, nggak terfokus ke dia, tidak ada energi menarik dia lagi, dia yang akan kemudian merasa menarik energi kamu. Ini energinya seperti itu. Ketika kamu sudah mulai tidak berharap, tidak ada lagi koneksi dengan dia, dia datang. Dan itu tadi saya katakan, kamu merasa terganggu. Kamu bukan merasa bahagia, kamu terganggu. Kok datang lagi sih gitu. Aku sudah tidak mikirin dia, walaupun perasaan itu ada di sini ya. Perasaan itu masih ada di dalam batinmu. Makanya waktu dia datang itu kamu merasa terganggu lagi, perasaan yang sudah mengakar itu muncul lagi. Mungkin kamu akan kembali terkoneksi ya, dalam arti ya kamu akan merasakan kembali romansa, kebahagiaan bersama dengan dia ketika dia datang. Tapi kamu menjadi takut ketika dia mulai mengajak kamu untuk berkomitmen. Karena apa? Karena dia mengajak kamu pergi jauh. Itu yang membuat kamu bimbang. Tapi dia tidak mau menyerah. Orang yang tidak mudah menyerah. Dia akan berusaha terus supaya kamu bisa didapatkannya. Bisa membawa dia pergi bersama, hidup bersama. Siapa yang datang? Orang masa lalu ini ya. Untuk kartu terakhir. Kartunya aja sudah kartu kapal berjalan. Ini tentang perjalanan, pergi jauh ini memang energinya, keinginannya. Satu perjalanan yang akan, ya bisa jadi ini tentang perjalanan hidup ya. Karena ini tentang karma juga, sesuatu hubungan yang terulang. Bisa jadi juga energi yang saya katakan tadi, keinginannya untuk membawa kamu pergi. Kita lihat apa di sini. Apa? Forgiveness, ya kan?
Kalau kita sudah melepaskan energi seseorang, biasanya kita sudah memaafkan. Kita sudah tidak ada beban lagi, tidak ada rasa sakit hati, tidak ada lagi perasaan-perasaan, ya. Sudah netral lah energi kita. Kita sudah memaafkan dia. Tidak ada lagi perasaan sakit hati, berharap. Dan ketika perasaan yang sudah tulus kita berikan, dalam arti kita sudah tulus memaafkan dia, tidak mengharapkan dia lagi, sudah melupakan bukan dalam arti melupakan dengan marah-marah ya. Sudah nggak ada lagi lah energinya. Dia datang kepadamu tahun depan. Oke? Jadi sekali lagi untuk yang memilih kartu keempat, di sini siapa yang datang, dialah orang yang selama ini kamu harapkan. Jadi kalau kamu saat ini sedang berharap tentang kedatangan seseorang, dia nggak bakal datang kalau kamu masih ngarepin terus. Tapi kalau kamu sudah nantinya benar-benar tidak memikirkan dia lagi, tidak berharap dengan dia lagi, kamu sudah sibuk dengan diri kamu sendiri, baru dia datang. Ya? Kira-kira seperti itu yang memilih kartu terakhir, kartu keempat untuk pick a card kita kali ini. Siapakah yang akan datang di dalam kehidupanmu di tahun 2021 nanti? Kita akan ketemu lagi di pick a card yang lain. Bye!